Bapak FS ini bilang ke saya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak FS di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru dia nangis yang mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Itu dengar itu saya kaget yang mulia. Kaget, takut juga yang mulia, karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Saya diam, maksudnya dalam hati saya, ini betulkah, tidakkah? Baru dia bilang, kurang ngajar anaknya, memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, baru dia bilang, jadi habis setiap pembicaraan yang mulia, dia habis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis begitu yang mulia. Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Joshua ya. Karena kalau kamu yang tembak Joshua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia. Saya di sini yang mulia. Dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam yang mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab yang mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini? Kaget juga yang mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Joshua, karena kalau kamu kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini yang mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya, dia langsung jelaskan skenario-nya di situ yang mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenario-nya di 46 Chat. Jadi nanti skenario-nya, ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar ibu bersama gimana coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik ke Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Saya ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut yang mulia. Itu sudah kacau pikiran saya yang mulia. Sudah kacau, tertekan saya yang mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja. Kamu aman, karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu bela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman, Cad. Oh tenang aja. Nah disambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan yang mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak, udah tenang, pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini yang mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan ya. Saya turun ke bawah sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia. Sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, sudah isi senjatamu? Saya bilang, siap belum Bapak. Kau isi? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Oke, saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap yang mulia. Di bawah ada siapa saja? Pak FS saja. Cuman saudara FS saja? Siap. Saudara Kuat dan saudara Ricky? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat, kemudian? Baru dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia. Samping meja, baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Yos siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Dia suruh berutut. Wih kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia.
Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter. Oke, kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depannya. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yosu kayak gini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia pegang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu berapa kali saudara FS nembak? Saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di sudah lantai? Jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan yang mulia. Berdiri di posisi nembak. Berdiri, masih berdiri itu yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Riki dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya soalnya yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu yang mulia. Hah? Sama Om Kuat ngantar pertama itu yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC yang mulia. Apakah mereka berdua masuk kamar? Saudara Kuat tidak? Hanya tidak PC yang mulia, saja? ngantar tas saja yang mulia. Hanya ngantar tas saja. Kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saat saya setelah menembak, saudara korban masih mengerang kesakitan. Masih mengerang yang mulia. Hah? Tahu dari mana saudara? Ada suaranya yang mulia. Hah? Masih ada suara yang mulia. Setelah saudara berhenti menembak? Siap yang mulia. Masih ada suaranya? Masih ada suara. Apa suaranya? Mengerang kesakitan? Itu yang mulia. Terus? Baru habis itu Pak FS tembak. Saat saudara FS menembak, masih ada suara lagi? Tidak ada yang mulia. Apa yang dilakukan oleh 2 terdakwa ini? Saudara apakah sempat Saya melihat? tidak lihat ke belakang lagi yang mulia pada saat Tidak itu. melihat ke belakang lagi. Setelah Ferdi Sambo meletakkan senjata ke tangannya korban, terus apa lagi yang dilakukan? Habis senjata diletakkan, dia langsung berdiri yang mulia. Berdiri, marah dia teriak ke kita. Kalian tidak bisa jaga ibu. Baru habis itu dia jalan karena keluar, nggak tahu dia ngobrol ke Bang Riki atau Om Kuat, dia bilang, kalian kau periksa itu HP-nya. Dia bilang, kau periksa itu kalau ada HP-nya. Baru dia langsung keluar yang mulia. Pada saat itu karena saya langsung berpapasan dengan almarhum yang mulia. Saya menghindar lah, yang mulia. Saya ke arah kanan, ke arah dekat kamar, saya menghindar biar nggak kelihatan almarhum yang mulia. Baru nggak lama langsung Romer masuk. Saya cuma sempat lihat begini, Romer, saya nggak tahu kalau ada ngobrol apa tentang sama mereka, saya nggak tahu.
Saya kaget, saya nanti kayak lagi blank itu yang mulia. Lagi blank, baru posisi kaget saya pas Romer sentuh tangan saya. Wih, ada kenapa Cat, kenapa? Ya kaget saya kalau bang saya refleks bang, saya bilang gitu. Itu yang saudara ceritakan kemarin itu. Siap yang mulia. Jadi posisi kalian berempat itu berarti menghadap ke Joshua. Menghadap ke Joshua. Joshua masuk dari sini tiba-tiba langsung jongkok kau. Berlutut. Apa? Berlutut kamu. Itu berlutut kamu. Saudara sempat melihat Putri ngapain? Tidak melihat. Nanti saya lihat pas sudah dibawa keluar itu ya. CCTV di 46 itu masih aktif atau enggak? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Karena saya bukan pekerjaan saya di situ yang mulia. Setelah itu, setelah saudara ditanya itu, kan tadi saudara kan dipegang Romel. Siap yang mulia. Saya habis jawab, nggak lama kemudian Efes masuk lagi. Efes masuk, lewat depan samping mayat, samping almarhum, lewat depan antara saya, Romer di sini, saya di sini. Dia sempat sikut Romer, kau nggak bisa jaga ibu, dia bilang begitu. Terus? Langsung, ini kan sudah pintu yang langsung masuk ke dalam kamar ya. Masuk kamar, ada sekitar 2 menit 3 menit, 2 menit ya, dia keluar lagi bawa ibu sambil dipeluk. Lewat di ini juga yang mulia, lewat di samping almarhum juga yang mulia.